Membuatkan hasil ini? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Amalia dengan NIM 11011184068. Saya akan menjelaskan mengenai distance vector algorithm dengan contoh topologi jaringan yang memiliki 3 node, yaitu diperoleh tabel perhitungannya seperti ini. Node X table, X ke X itu 0, X ke Y itu 2, X ke Z itu 7. Kenapa Y sehingga karena di sini yang ditanyakannya adalah node X table. Node Y table juga sama, yang dicarinya yang di Y-nya. Y ke X itu 2, Y ke Y itu 0, Y ke Z itu 1. Node ke Z juga sama, Z ke X itu 7, Z ke Y itu 1, Z ke Z itu 0. Selanjutnya kita mencari nilai minimal dengan rumusnya. Jika dx ke y itu rumusnya seperti ini, dimasukkan nilai-nilainya dari sini juga. Misalkan x ke y itu 2 ditambah y ke y itu kan 0. Terus x ke z itu 7 ditambah z ke y itu 1. Nah, kan 2 tambah 0 2, 7 tambah 1 8. Nilai paling minimum di sini adalah 2. Jadi di sini karena nilainya sama, masih 2. Terus ke bawahnya juga sama seperti rumus yang tadi. Yang ini diperoleh nilainya 3. Jadi nilai yang di sini diganti oleh 3. Terus jadi yang di sebelah kanan ini itu kayak kesimpulan dari nilai-nilai sebelumnya. Jadi kan masih sama, jadi nilai-nilainya ke sini. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya Diki Politon Sinaga dari kelas TT4203, TT42G2. Jadi di sini link state paket yaitu definisinya itu the idea of not sending the packet, maksudnya mengirimkan ke paket. Kedua, the link state of the node neighborhood information, yang maksudnya itu informasi dari tetangganya, sequence number dan juga time to live. Selanjutnya ke action at a node, aksi dari node. Di sini yang pertama itu suppose a node X receive an LSP generated by node Y, itu maksudnya bisakah node X itu diterima oleh LSP yang tergenerasi oleh node Y. Nah, yang kedua ini apakah I terdengar oleh Y sebelumnya. Nah, opsinya itu kalau misalnya tidak, itu store the link state information, start an aging timer. Kalau misalkan yes, berarti compare sequence number of this packet with stored information, yang dimana bahasa pemrograman itu if key underscore new lebih dari sequence underscore out. Lalu di bawahnya juga if sequence underscore out lebih dari sama dengan sequence underscore new. Selanjutnya ke update. Yang pertama itu flooding leads to a lot of traffic, maksudnya banyaknya lalu lintas di server tersebut. Avoid to the extent possible, maksudnya menghindari ke kemungkinan perpanjangan. Kedua,
Yang kedua itu triggered update, yaitu a node floods the network whenever its link state information change. Maksudnya kebanjiran node network yang di mana? Maksudnya bukan kebanjiran, maksudnya kepenuhan dari perbedaan informasi. Ketiga itu periodic updates. Ya, artinya need not be sent often, use long timers. Maksudnya need not be sent maksudnya jangan terlalu sering, jadi harus ada long timer, panjangnya waktu. Selanjutnya ini route calculation, kalkulasi rutenya. Yang pertama, once a node has a LSP packet from every node, it has complete graph information. Jadi selama node itu mempunyai paket LSP dalam semua node, itu bisa menyelesaikan informasi dari graf tersebut. Yang kedua, use Dijkstra algorithm to calculate shortest path to node. Menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung pendeknya jalur ke nodes. Selanjutnya, points to node. Yang pertama itu no problem of looping since each node has global information. Jadi tidak masalah jika ada looping selama itu mempunyai informasi yang global. Yang kedua, fast convergence. Nah, yang ketiga itu but scaling problems due to, pertama itu flooding, computation, amount of information, storage required at each node. Yang kedua, can reduce overheat by setting period update timer. Seperti itu. Selanjutnya OSPF. Yang pertama, very widely used interior gateway protocol. Maksudnya itu sangat lebar untuk menggunakan protokol gateway interior. Yang kedua, operates at the network layer, yang maksudnya encapsulate within IP datagrams with protocol number of 88. Itu. Yang ketiga, OSPF implements reliability itself via checksum and inbuilt ACKS. Seperti itu. Yang keempat, has many feature, banyak fungsinya, yaitu support authentication, auditional hierarchy, dan load balancing. Selanjutnya ini routing areas, area dari routing. Path of a packet, yang pertama source network to backbone area, kedua cross the backbone area, tiga itu backbone area to destination network. Bisa dilihat di gambar, ada area 0, 1, 2, 3. Dan backbone areanya juga sudah ada di gambar tersebut. Selanjutnya di sini tabel dari OSPF common header format. Format yang biasanya ada di header OSPF. Seperti berikut. Di type value yang pertama ada hello. Yang kedua ada database decryption, 3 link state request, keempat link state update, yang kelima link state acknowledgement. Di kanan pun ada authentication type value, yang ke-0 itu no authentication, yang pertama simple password authentication, yang kedua cryptographic authentication. Nah, di sini ada perbandingan dari distance vector dengan link state algorithm. Untuk distance vector itu, each node talks only with directly connected neighbors but tells everything it has learned. Maksudnya setiap node tersebut terdirect langsung ke tetangganya, tetapi memberitahu semua apa yang dia sudah pelajari. Yang untuk link state algorithm, each node talks to all nodes but only state of a directly connected node. Setiap node tersebut terhubung langsung ke semua node, tetapi hanya directly langsung ke node yang terhubung. Di sini kesimpulannya yaitu link state routing itu another approach based on reliable flooding. Yang kedua,
provides fast convergence but can pose scalability problems. Yang ketiga, OSPF, a popular standard based on link state routing, yang maksudnya RIP dan OSPF fall under the category of interior gateway protocols yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir, a head interdomain routing, yang maksudnya exterior gateway protocol. Terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Afif Falan dengan NIM 11011184103 akan menjelaskan tentang contoh soal distant vector routing algorithm. Yang pertama di sini kita mempunyai topologi jaringan dengan beberapa nilai yang telah ditentukan. Yang pertama kita mulai dari sisi reference node C. Pertama kita mulai dari routing table of C. Nah, di sini kita memisalkan kita akan menuju C, di mana yang C ini hanya bisa diarahkan oleh node A dan B dan C, dan D. Nah, dari tiap masing-masing node tersebut memiliki nilai, yaitu yang pertama ada 5, ada 3, dan 4. Nah, selanjutnya ada message from A. Nah, di mana nilai ini ditentukan dari node A itu sendiri. Pertama untuk misalnya dari A ke A itu bernilai 0 karena dia menuju dirinya sendiri. Yang kedua ada B ke A yaitu nilainya 1 dan C ke A nilainya 5. Nah, maka dari routing table of C di sini kita memiliki 3 node yaitu A, B, dan D. Kenapa ada 3 ya seperti tadi dijelaskan? Karena yang paling dekat menuju C adalah A, B, dan D. Dan nilai tersebut adalah 5, 3, dan 4. Selanjutnya ada routing table of C. Yang ini sama seperti sebelumnya, dimulai dari C. Dan yang bisa ke C itu ada A, ada B, dan ada D. Untuk nilai-nilainya yaitu ada 5 dan ada 3 lalu ada 4. Nah, selanjutnya message from B. Nah, untuk nilai B ini karena yang di sini node-nya memiliki 4. Yang berdekatan dengan B itu ada A, ada C, dan ada E, dan si B atau dirinya sendiri. Maka dari nilai tersebut memiliki hasil untuk A ke B yaitu 1, B ke B ke dirinya sendiri 0, lalu ada C ke B itu nilainya 3, dan E ke B itu 9. Nah, maka routing table of C dari A, B, D, dan E adalah yang pertama A ke C 4. Kenapa 4? Karena nah, untuk nilai A ini adalah 4 karena A itu melalui jalur B yang mana jumlahnya adalah 4. Selanjutnya ada B ke dari C ke B yaitu 3, lalu ada ke D, D ke C 4, lalu ada E ke C yaitu nilainya 12. Kenapa 12? Karena dia melalui B yang mana nilainya ada 9 ditambah 3 yaitu 12. Selanjutnya saya ingin mencoba menjelaskan tentang materi distant vector routing algorithm yang sebelumnya oleh Alpi. Sebelumnya nama saya Fajar Anugrah Iskandar dengan NIM 11011-84178. Melanjutkan yang Alfi, di sini ada 3 tabel. Routing table of C, message from D, dan routing table of C yang di sini. Pertama, kita lihat di sini A ke C 4. Kenapa C 4? Karena melalui jalur B yaitu A1, B ke C 3. Jadi 1 tambah 3 4. B ke C melalui jalur B, B ke C 3. D ke C melalui jalur D, D ke C 4. Kemudian lanjut ke sini. Selanjutnya yang ini C ke D 4, D ke D 0 karena tidak pergi kemana-mana, dan E ke D 2. Melanjutkan ke sini lagi routing table of C.
A ke C melalui jalur B, A ke C jalur B 1 tambah 3 4, B ke C jalur B, B ke C 3, D ke C jalur D yaitu 4 dan E ke C jalur D. E ke C melalui jalur D, E, D. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Septia Trina Lestari dari kelas TT 4204. Pada PowerPoint yang akan saya jelaskan di sini adalah graph data struktur Dijkstra shortest path algorithm. Jadi langkah-langkah pertamanya yaitu mengunjungi simpul yang belum dikunjungi dengan jarak terkecil yang diketahui dari simpul awal. Untuk puncak saat ini, periksa tetangganya yang belum dikunjungi. Lalu hitung jarak setiap tetangga dari start vertex. Setelah itu, jika jarak yang dihitung dari simpul kurang dari jarak yang diketahui, perbarui jarak terpendek dari simpul sebelumnya untuk setiap jarak yang diperbarui. Lalu, tambahkan simpul saat ini ke daftar simpul yang dikunjungi, sampai semua simpul dikunjungi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.